Hai semuanya, perkenalkan nama saya adalah Jonathan Auranizega. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya tentang minyak bumi. Yang pertama, minyak bumi adalah suatu campuran yang terdiri dari berbagai senyawa hidrokarbon dan sedikit senyawa nitrogen. Pada dasarnya, minyak bumi adalah suatu senyawa hidrokarbon, tapi bukan senyawa murni, melainkan suatu campuran yang sangat banyak. Secara fisik, minyak bumi itu berupa cairan kental, berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar. Mengapa mudah terbakar? Karena memang komponen utamanya yaitu hidrokarbon. Secara proses, minyak bumi berasal dari makhluk hidup, tumbuhan ataupun hewan yang terkubur selama jutaan tahun di kerak bumi dan mengalami pelapukan dan berbagai proses dan terbentuklah minyak bumi. Tahapan-tahapan ketika terbentuk minyak bumi berupa 3 tahap, yaitu yang pertama diagenesis, yang kedua katagenesis, dan yang terakhir adalah metagenesis. Tahap yang pertama yaitu tahap diagenesis. Tahap ini adalah suatu tahap di mana bahan-bahan pembentuk minyak bumi dalam keadaan mentah, sehingga disebut zona tak matang. Tahap ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap dini, pertengahan, dan akhir. Pada tahap dini terjadi pembentukan kerogen, yaitu fase minyak bumi yang berkembang menjadi fase yang lain. Ini adalah fase awalnya dari minyak bumi. Bagian kedua yaitu bagian pertengahan. Di bagian ini terjadi proses aromatisasi, yaitu proses terbentuknya senyawa aromatis. Bagian yang terakhir yaitu bagian akhir. Di sini terjadi proses penghilatan logam. Tahap yang kedua yaitu tahap katagenesis. Pada tahap ini terjadi berbagai macam perubahan kimia dari senyawa di diagenesis awal akibat adanya perubahan suhu. Perubahan kimianya yaitu perengkahan yang lebih banyak terjadi dan terjadinya penguraian kerogen secara termal atau suhu. Tahap yang ketiga yaitu tahap metagenesis. Tahap ini adalah suatu proses perusakan termal di mana hidrokarbon kehilangan hidrogennya, sehingga menyisakan residu karbon saja. Di tahap ini juga terjadi pembentukan senyawa karbon seperti grafit dan intan. Penyulingan minyak bumi. Minyak bumi terdapat di dalam bumi, sehingga untuk mengambilnya diperlukan pengeboran. Minyak dari hasil pengeboran disebut crude oil atau minyak mentah dan belum dapat digunakan. Agar dapat digunakan, komponen minyak mentah harus dipisahkan. Proses pemisahan ini disebut penghilangan atau refining. Minyak mentah diolah di kilang-kilang minyak dengan teknik distilasi fraksionasi, yakni pemisahan berdasar perbedaan titik didih. Manfaat minyak bumi. Manfaat yang pertama yaitu sebagai bahan bakar. Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat digunakan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. Manfaat yang kedua yaitu sebagai sumber gas cair. Manfaat minyak bumi ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, seperti produk yang sering kita gunakan untuk kebutuhan dapur, yaitu gas LPG. Manfaat ketiga yaitu industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi, seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, dan beberapa produk plastik. Manfaat yang keempat yaitu komponen bahan obat-obatan. Salah satu senyawa yang dihasilkan minyak bumi juga menjadi komponen dasar dalam memproduksi obat-obatan. Salah satunya adalah obat sakit kepala atau obat yang mengandung aspirin. Manfaat yang kelima yaitu produksi bahan serat. Berbagai jenis bahan serat seperti krayon, polyester, nilon, dan bahan tekstil sintetis ternyata juga memakai komponen dari minyak bumi.